Adi bin Hatim tadi, si pendeta ini ngelihat ini orang diskusi sama orang bau lama, nggak nunduk, nggak ini juga bukan manusia biasa. Selesai wanita itu pergi, Rasul pun keluar dari masjid. Kita tahu rumahnya Nabi Muhammad SAW itu di sebelah masjid. Lalu beliau masuk ke rumah, Adi bin Hatim ngetuk pintu. Masuk dia. Ketika masuk, dipersilakan masuk sama Rasul. Dia melihat di rumah itu nggak ada barang-barang apa-apa, cuman tanah bawahnya, lalu ada pedang tergantung, ada kulit kambing buat minum, tirbah namanya, ya, sama ada satu bantal. Lalu dipersilakan masuk sama Rasul. Adi bin Hatim dipersilakan duduk di atas bantal. Nabi Muhammad SAW duduk di atas tanah, di atas pasir. Melihat itu Adi bin Hatim keluar air mata sambil berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu ini benar-benar Rasulullah. Nggak jadi debat, nggak jadi ngobrol, nggak butuh dalil, tapi cukup melihat akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para muassisin, pendiri dari komplek Islamic Village ini, dan juga masjidnya, dan juga seluruh daerah di Islamic Village ini. Mudah-mudahan atallahu umrahum fi taatillah, taati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan usia beliau-beliau dalam taat sama Allah, taat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para ulama yang hadir, para habaib. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan insyaallah rahmah, kasih sayangnya, ampunannya, kemudian juga berbagai macam keberkahan yang turun di dalam majlis. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, baginda Rasul menyebutkan, ma min qaumin, tidaklah ada satu kelompok orang, yatluna kitab Allah, yang mereka itu mengkaji ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, lalu mereka mempelajari ayat-ayat itu, illa, kecuali di majelis itu dikatakan yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, di majelis itu turun sakinah, ketenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya masalah di dalam majelis ini dimudahkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Rasul, wa ghasyat alaihimur rahmah, juga di majelis itu kata-kata ghasyat, rahmat Allah itu turun seperti hujan di majelis itu, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, majelis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah itu turun seperti hujan di situ. Wa haffat alaihimul malaikah, dan para malaikat pun turun berkumpul di majelis itu.
Dalam satu kesempatan, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan pernah hadir di majlis begini, lalu kemudian ketika beliau selesai, maka beliau jalan seolah-olah melewati banyak orang, padahal kosong. Mungkin seperti ini, beliau lewat tapi seolah-olah nunggu ya banyak orang. Lalu sahabat pada nanya, ya Rasulullah, kenapa anda seperti lewat banyak orang padahal nggak ada orang? Para sahabatnya ada di sana, sini depan kosong, tapi kenapa anda seperti melewati banyak orang? Kata baginda Rasul SAW, tadi di majelis ilmu tadi malaikat itu penuh kumpul, mereka mendengarkan, sampai-sampai saya hampir nggak bisa lewat kalau tidak mereka melipat sayapnya supaya saya bisa lewat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadirin wal hadirat, kita hadir di majelis ilmu ini, kita niatkan, itu nomor satu. Kalau kita niatnya adalah hanya sekedar kumpul, apalagi misalnya hanya sekedar berharap besek atau yang lain-lain seperti itu, nah maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka niatnya cuma sampai situ. Tapi kalau kita niatnya, mudah-mudahan dengan ini saya bisa dengerin bagaimana akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bisa berusaha mengikuti akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya itu, kata baginda Rasul, wa dzakarallah fi man indah. Hal yang lain dari orang yang hadir di majelis ilmu itu, namanya disebutkan satu persatu oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi kita yang hadir di sini satu persatu disebut namanya. Si fulan bin fulan itu hadir di majelis ilmu, kata Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Maka kita hadir di majelis ilmu ini betul-betul ya Bapak Ibu sekalian, kita niatkan supaya kita betul-betul mendapatkan tadi sakinah, ketenangan, rahmah Allah seperti hujan, kemudian malaikat pun berkumpul dan nama kita satu persatu disebutkan oleh Allah. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya tadi pagi di Bogor, hari ini di sini, ya besok mungkin di tempat lain lagi ya. Dan bulan ini memang mayoritas masyarakat kita kaum muslimin itu mengadakan Maulid Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya menceritakan banyak hal, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi saya ingin menyampaikan dulu kenapa kita mengadakan Maulid Nabi. Karena ada orang-orang yang menyatakan, wah, Maulid Nabi itu nggak ada. Pernah dengar? Pernah. Kalau ada yang seperti itu jangan dimarahin, didoain aja. Ya, kita tetap bersaudara sesama Muslim, jangan saling ribut. Tapi kita yang hadir di majelis Maulid perlu tahu kenapa kita mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka Al-Quran, saya ulangi, membuka Al-Quran Al-Karim, kalau kita membuka Al-Quran dan kita insaf, kita adil, tidak ta'assub, tidak fanatik ya terhadap salah satu pendapat, maka kita akan dapatkan Maulid Nabi itu di dalam ayat Al-Quran. Ya, ketika kita belajar fikih dulu di pesantren, di pondok, itu kita diajarin yang namanya dalil itu apa, Bu? Masih ingat? Al-Quran. Setelah itu as-sunnah atau al-hadith. Yang ketiga ijma ulama. Yang keempat qiyas. Nah, yang orang pondok masih ingat. Kalau lihat di sini ini orang pondok semua. Wajahnya wajah pondok. Insyaallah ya. Jadi kita diingatkan dulu dalil itu ada 5. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas ya.
Ada orang-orang yang menyatakan kenapa harus pakai kias. Kepada orang yang seperti itu kita bisa tanyakan begini, apa dalilnya mukul orang tua kita? Boleh nggak mukul orang tua kita? Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Ya, Pak. Apa hukumnya mukul orang tua? Dosa apa enggak? Dosa. Mana dalilnya? Cari di Quran nggak nemu dalilnya. Bib ada bib. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata di depan orang tua kita, dan jangan mukul. Ada nggak? Mukul ada nggak? Nggak ada di situ. Kenapa kita bilang haram mukul orang tua? Karena kita menggunakan qiyas, namanya qiyas aulawi. Ini ngingetin kita dulu waktu masih mondok, gitu ya. Qiyas aulawi itu artinya apa? Mukul itu lebih bahaya dari membentak, lebih bahaya daripada berkata kan begitu kan? Wah, mukul lebih parah. Padahal nggak ada dalam Quran, dalam hadis juga nggak ada mukul orang tua, nggak boleh. Yang ada adalah Nah, ketika kita mengadakan Maulid Nabi, dalil kita juga adalah qiyas aulawi. Ini ngingetin fikih, usul fikih ya, kaidah fiqhiyah ya, kita ingat lagi. Bagaimana, Beb? Karena di dalam Quran dikatakan di surah Maryam, Bu. Surah Maryam itu surah yang ke-19. Di dalam ayat ke-33 dikatakan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Sadaqallahu. Sayyidina Isa alaihi salam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Quran surah Maryam, Nabi Isa berkata, apa kata Nabi Isa? Wassalamu alayya. Keselamatan, keberkahan, kedamaian, ketentraman, pahala pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari aku diwafatkan oleh Allah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari nanti aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bilang pada hari kelahiran Nabi Isa ada keberkahan siapa? Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Waktu itu dia masih kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa itu waktu kecil, waktu masih bayi baru lahir, ibunya dituduh berzina. Bayangkan, ibunya itu ngelihat laki-laki aja nggak pernah. Ngelihat laki-laki nggak pernah. Dari sejak kecil sampai remaja sampai dewasa itu kerjanya ibadah saja di mihrab. Saking dia nggak pernah lihat laki-laki, Allah berikan karomah. Karomahnya apa? Setiap waktu makan ada makanan di situ. Itu di dalam Quran disebutkan, ya. Sampai kata Nabi Zakaria yang mendidiknya Maryam itu, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ini dari mana ini makanan ini? Qalat huwa min indillah. Ini rizki adalah dari Allah SWT. Saking dia nggak pernah bermaksiat sama laki-laki, ngelihat aja nggak pernah, kecuali yang dia lihat Nabi Zakaria yang sudah tua jompo, yaitu pembimbingnya beliau. Tiba-tiba hamil. Setelah hamil kemudian dituduh berzina. Kalau kita baca surat Maryam itu, kalau saya baca, mata saya nggak bisa menahan air mata. Ketika dia kemudian lari, terus dicaci maki sama kaumnya, terus dia duduk di bawah pohon kurma dalam keadaan hamil besar. Nggak ada orang, nggak ada suami, nggak ada ayah, nggak ada ibu, sendirian. Lalu dia duduk di situ, lalu kata Allah, wahai Maryam, aku sudah diinikan tahta kisariya, di bawah telapak kamu, kaki kamu itu mengalir sungai.
pukul pohon kurma ini pelan-pelan, nanti buah kurmanya turun, kamu makan minum dari situ. Dalam keadaan begitu datang Bani Israel itu, setelah beliau melahirkan anak, lagi gendong anaknya masih merah. Kata Bani Israel itu, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, kamu itu keterlaluan. Bapakmu, keturunanmu gak ada yang kayak begini, berzina, nista, punya anak di luar nikah. Lalu Allah memfirmankan kepada Maryam, menunjuk kepada bayinya. Fa'asyarat ilaih, maka beliau nunjuk kepada bayinya. Mereka ngomong, ya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kita mau ngomong sama bayi yang baru lahir masih merah? Tiba-tiba bayi itu berkata-kata, qala inni abdullah, saya ini seorang hamba Allah, ataniyal kitab, saya nanti akan diberikan kitab, yaitu kitab Injil, dan seterusnya. Dia ngomong sampai yang terakhir kata-kata yang tadi, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan, keberkahan pada saat hari saya dilahirkan ini, nanti saya diwafatkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya adalah, kalau hari lahirnya Nabi Isa ada keberkahan, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan apa enggak? Ada keberkahan apa enggak, Bu? Lebih berkah lagi. Betul apa betul? Wahib itu, tapi kan itu kata-kata Nabi Isa. Ada enggak yang kata-kata Allah langsung? Ada. Di 18 ayat sebelumnya, ayat ke-15, tadi ayat ke-33. Di ayat 15 kata Allah ketika lahirnya Nabi Yahya, kata Allah, salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Keselamatan, keberkahan, ketenangan, pahala pada hari Nabi Yahya dilahirkan, hari dia diwafatkan, hari dia dibangkitkan kembali. Yang bilang siapa? Allah Jalla wa'ala dari 7 lapis langit. Yang bilang hari kelahiran Nabi Yahya ada keberkahan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kelahiran Nabi itu jangan disamain dengan kita. Siapa? Kayak orang barat aja ngerayain hari lahir, birthday. Itu kalau orang biasa, ini lahirnya Nabi beda. Itu namanya qiyas aulawi. Kalau Nabi Isa ada keberkahan, Nabi Yahya ada keberkahan, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ditanya, Bib, ada enggak dalilnya dalam sunnah? Tadi dalam Quran. Sebenarnya udah dari Quran ini udah cukup ya, Bu. Tapi ini orang-orang haji. Bib, ada enggak dalilnya dalam hadis? Harus yang sahih hadis. Betul apa betul, Pak? Ya, jadi harus hadis sahih. Saya sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Hadisnya Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Bahwa dikatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, lalu melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang namanya hari Asyura, ya, 10 Muharram. Itu sahih hadisnya Bukhari dan Muslim. Ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian wahai orang Yahudi kok tanggal 10 Muharram puasa? Kata orang-orang Yahudi itu, ini pada hari ini Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami kemudian diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu, setelah meninggalnya Nabi Musa, kami ingin mensyukuri waktu Fir'aun dimatikan dan kami diselamatkan, kami syukuri dengan
berpuasa. Pertanyaannya itu disuruh nggak sama Nabi Musa? Disuruh nggak? Orang Nabi Musa nya udah meninggal. Betul atau betul? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Nggak diajarin orang. Itu Nabi Musa nya udah meninggal. Terus orang-orang mensyukurinya dengan berpuasa Asyura. Apa kata baginda Rasul SAW? Rasul nggak bilang bid'ah loh. Kata Nabi Muhammad SAW, kami lebih berhak atas Musa dibanding kalian. Maka beliau mensunnahkan kita berpuasa Asyura. Betul apa betul? Berarti puasa Asyura itu ada perintahnya dari Nabi Musa apa enggak? Tapi enggak dicela tuh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau berpuasa, ngelanjutin. Kata Al-Imam Ibni Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala anhu. Ini Imam Ibnu Hajar ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar hadis, ini orang-orang yang suka belajar hadis ya. Imam Ibnu Hajar itu penyusun kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Dan beliau di dalam ilmu hadis dikatakan, digelari Amirul Mukminin fil hadis ya. Penguasa, orang yang paling alim tentang hadis itu diantaranya beliau ya. Imam Ibnu Hajar menyatakan, kata beliau, dari hadis ini menjadi isyarah dalil buat saya bahwa maulid Nabi itu dibolehkan. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad lebih berharga daripada diselamatkannya orang Bani Israel dari Fir'aun. Boleh mensyukuri nikmat dengan berpuasa. Yang bilang bukan Habib Nabil, yang bilang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka saya mendapatkan dalil tentang maulid, kata beliau, yaitu mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin wal hadirat, itu dalil sunnah. Bib, ada nggak dalilnya sahabat? Ini orang kalau diikutin terus-terusan ya. Tapi tidak apa-apa ya, kita ini bukan mau bermusuhan, bukan mau menang-menangan. Kita adalah sesama muslim, dan orang muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun ya, orang Islam. Yang penting tuh kalau Anda nggak mau ngadain maulid nggak apa-apa, tapi jangan bilang itu masuk neraka, itu aja ya. Betul apa betul? Ya. Emang ulama itu kita ini bahlul semua, gak ngerti dalil gitu ya. Nah, ada nggak dalilnya dari sahabat? Ada. Ketika pertama kali mau menetapkan awal tahun hijrah, itu para sahabat bermusyawarah tahun hijriah itu dimulai kapan? Satu pendapat menyatakan awalnya hijrah adalah pada saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua menyatakan jangan, awal hijrah itu pada saat beliau diangkat sebagai nabi. Yang ketiga menyatakan jangan, pada saat beliau hijrah ke Madinah. Yang keempat menyatakan pada saat beliau wafat. Itu ada 4 pendapat. Termasuk tadi maulid Nabi. Enggak ada tuh sahabat yang bilang, jangan itu bid'ah. Itu sahabat semua diterima, walaupun akhirnya disepakati pada saat hijrah. Nah, jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kita mengadakan maulid Nabi itu dari Quran ada, dari sunnah ada, dari pendapat sahabat ada. Mulai sekarang nggak usah ngeributin soal itu. Anda mau nggak maulid silahkan, saya maulid dan kita yang adakan maulid, ini dalilnya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui tentang dalil maulid, lalu apa kira-kira yang ingin kita dapatkan dari mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi saya katakan di awal,
Yuk kita niatkan hadir di acara maulid ini supaya kita bisa ngikutin akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, apa saja akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ikuti, ya? Yang pertama adalah, ini kalau saya cerita akhlak Nabi Muhammad SAW panjang, banyak sekali, tapi saya pilihkan beberapa saja. Yang pertama adalah yuk kita meneladani, mengikuti, yaitu kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Masyaallah, jazakallahu khair. Jadi kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, banyak orang sabar. Di dunia ini kita lihat, mungkin bapak kita sabar, ibu kita sabar, suami kita sabar, istri kita sabar, sahabat kita sabar. Tapi enggak ada orang yang lebih sabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kita ngadain maulid. Kenapa kita harus ngikutin akhlak beliau. Mana contohnya? Contohnya, ada enggak di antara kita yang yatim, enggak punya bapak dari kecil? Ada mungkin, ya. Kalau kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 3 bulan di dalam kandungan bapaknya sudah tidak ada. Jadi beliau lahir itu sudah enggak punya bapak. Kalau ada umatnya yang tidak punya bapak dari kecil lalu merasa sedih, wah saya nggak punya bapak, orang lain punya bapak, kok Allah nggak adil sama saya? Kita bisa mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya maulid Nabi. Oh saya sedih, kenapa Allah begini? Mana yang lebih mulia, Anda atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad aja meninggal bapaknya, belum pernah melihat bapaknya sama sekali. 3 bulan dalam kandungan meninggal bapak. Setelah itu apa? Oh, setelah itu cukup sampai di situ? Enggak. Setelah itu beliau lahir, dipisahkan dari ibu kandung, disusui oleh siapa? Halimah atau Thuwaibah dari Bani Sa'diyah. Berapa lama disusui? 5 tahun enggak ketemu dengan ibu kandungnya. Lihat tuh cobaan beliau ya. 5 tahun. Setelah 5 tahun maka dikembalikan kepada ibu kandungnya. Bahagianya beliau melihat ibu kandungnya. Baru setahun meninggal ibu kandungnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada di antara kita yang piatu, nggak punya ibu dari kecil, ada contoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu justru kalau dia mulia, itu sama Allah banyak diberi cobaan. Jangan, ya Allah Bib, saya ini udah ngaji, udah tahajud, hadir terus di acara maulid, tapi kok Allah kasih cobaan berat banget sama saya. Berarti Allah sayang pada kita. Apa sampai di situ berhenti cobaannya beliau? Beliau tinggal sama kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Baru 2 tahun dengan kakeknya. Sayang beliau sama kakeknya, kakeknya juga sayang. Kakeknya juga dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal kakeknya. Kalau ada umatnya yang pernah ditinggal kakek atau nenek, itu bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tujuannya. Setelah itu apa? Berhenti cobaannya. Beliau pengen punya anak laki-laki. Berdoa terus sama Allah pengen punya anak laki-laki. Dikasih sama Allah. Siapa? Qasim. Maka beliau diberi gelar Abul Qasim, ya, karena punya anak namanya Qasim yang pertama. Dipanggil sama Allah. Sedih beliau, tapi harus sabar sama Allah. Udah bapak nggak ada, ibu nggak ada, kakek dipanggil, pengen punya anak laki-laki meninggal, minta lagi sama Allah. Dikasih lagi yang kedua, anak laki-laki, yaitu namanya Abdullah.
masih kecil meninggal juga. Sedihnya beliau, minta lagi sama Allah, dikasih lagi anak laki-laki yang ketiga, namanya Ibrahim, meninggal juga masih kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada umatnya yang meninggal anaknya lalu merasa sedih, bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua cobaan yang dialami manusia itu pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sampai di situ berhenti? Tidak. Beliau sedang berdakwah, beliau sangat memerlukan bantuan. Yang bantu adalah Abu Thalib, pamannya, pejabat Quraisy, untuk mengamankan beliau, dan istrinya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang memberikan dana terus mensupport dakwahnya Nabi. Lagi butuh, sama itu dua-duanya meninggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahukah kita kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita? Nabi kita jauh lebih berat cobaan. Sampai disebut itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak boleh mencintai sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak boleh mengandalkan sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak boleh berlindung kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabar dengan semua itu sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis, kata baginda Rasul SAW, ini saya kalau nyampaikan hadis yang sahih-sahih semua insyaallah ya. Kata baginda Rasul SAW, innal abda, seorang hamba itu, sesungguhnya seorang hamba kalau dia sudah diberikan ya, katabat lahu indallahi manzilah, kalau dia sudah ditentukan tempatnya di surga itu, derajatnya di surga itu, tapi amalnya nggak sampai ke situ, maka sama Allah Subhanahu wa taala ibtala, dikasih ujian. Supaya apa? Supaya derajat kita nyampe di tempat yang sudah ditentukan sama Allah. Itu baiknya Allah sama kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya ngapain capek-capek, kalau nggak sesuai ya turunin aja, kan begitu. Karena amalnya nggak cukup, ya sudah turunin. Tapi Allah nggak begitu sama kita. Ini ada bapak fulan atau ibu fulana, dia sudah ditentukan derajatnya di surga, derajatnya di sana tinggi, gitu ya. Lalu amalnya nggak nyampe, sama Allah dikasih ujian. Supaya apa? Supaya setelah itu makin naik, kasih ujian lagi terus makin, sampai akhirnya nanti pas meninggal kita sampai nangis kita. Kata baginda Rasul, kalau kamu itu tahu bagaimana Allah ngatur cobaan kepada diri kamu, niscaya kamu nangis karena bahagia. Karena begitu baiknya Allah itu sama kita. Dulu Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika di surga, ditunjukkan surga, lalu kemudian melihat surga sampai dibawa ke derajat yang paling tinggi. Ini tingkat tertinggi di surga, kata malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, berarti saya nanti di sini? Tidak. Lah, saya di mana? Kata Nabi SAW. Lihat di atas awan itu ada istana. Itulah tempat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tadi ujian kesabaran yang begitu, itu baru ujian dari keluarga, belum ujian kelaparan sampai perut beliau diganjel batu, belum dilempari batu, dipukuli, ditaruh isi perut unta ketika beliau sedang sujud. Saya ceramah di sini, bapak-bapak, ibu-ibu nyambut, duduk, dengerin, alhamdulillah. Tapi Sayyidina Muhammad ceramah dilempari batu,
dipukulin orang, ditarik dari belakang sorbannya sampai jatuh ke belakang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu ya. Sampai jam 10 insya Allah nggak lebih saya hanya berharap dari apa yang saya sampaikan ini kita tiru. Kalau kita diberikan cobaan, kita sabar, kita ingat Nabi Muhammad SAW di depan mata kita, maka cobaan kita itu berasa kecil. Ya. Yang kedua adalah akhlak beliau SAW adalah rendah hatinya beliau. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, ada nggak orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Di dunia ini ada nggak yang lebih mulia? Di akhirat tidak ada. Tapi orang paling mulia ini itu disebutkan kalau ketemu sama orang lain sesama muslim, beliaulah yang pertama kali ngucap salam, assalamualaikum. Kita begitu nggak? Tunggu dulu, biar dia aja yang ngucap salam. Ngapain gua yang ngucap salam duluan? Tunggu dia yang ngucap salam. Oh, dia nggak ucap salam, ya nggak usah. Kan begitu. Banyakan orang, tapi bukan di Islamic Village. Kalau sini orang soleh semua, solehah. Rasul itu ketemu, padahal beliau yang paling mulia. Beliau yang pertama mengucap salam. Kalau orang itu mendekat, beliau yang pertama kali ngulurkan tangannya untuk bersalaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang itu memegang tangan beliau, beliau yang terakhir kali melepas. Sampai ada seorang sahabat, Pak, namanya Amr bin As. Kata Amr bin As, dia berniat, saya berniat, Bu, nanti salaman sama Rasul saya terakhir melepas sampai Rasul capek. Lalu dia salaman, kan tadi Rasul terakhir melepas. Dia udah ngomong sana kemari, Rasul tetap megang tangannya karena dia nggak ngelepas. Lama-lama Amr bin As rikuh dia, terus dia ngelepas duluan. Kata dia, ya Rasulullah, tadi itu saya berniat supaya saya terakhir melepas, tapi saya ngobrol ke sana kemari, Anda nggak ngelepas-ngelepas. Jadi saya harus menghormati orang lain, kata Nabi Muhammad SAW. Coba tuh Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau nanti di akhirat kita jumpa dengan beliau, kita lihat senyum beliau, kita salaman dengan beliau, kita cium tangan beliau, kita duduk di majelis beliau. Kalau sekarang saya yang duduk di sini, nanti kita duduk di situ. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Bahkan mungkin kita bisa memeluk beliau, minta disuapin sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang duduk di majelis ini ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, yang selama ini kita cuma baca. Nanti di depan kita itu, dan itu harus ada dalam diri kita. Jangan kemudian wahid itu menghayal, bukan menghayal. Akhirat itu nyata, dunia ini yang fata morgana. Bentar aja kita dipanggil, ya kan? Ini 100 tahun yang akan datang, ini sebagian orang yang ada di sini udah hilang. Kemana? Akhirat. Itu yang nyata. Dunia ini hanya main-main. Ya, akhiratlah nanti yang nyata. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sampai seperti itu. Sampai ada Bapak Ibu sekalian, seorang pendeta Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Dia datang dengan kalung salib dari emas. Dia ingin debat dengan yang ngaku Rasul. Terus nanya sama orang-orang, mana yang ngaku Rasul itu? Terus orang menunjukkan itu di Masjid Nabawi. Dia masuk ke masjid, dia lihat mana yang katanya ngaku Rasul. Orang menunjuk kepada seorang laki-laki yang duduk di bawah begitu, kakinya diangkat, satu yang kanan, ya, nahan perutnya, kaki yang kiri di bawah, dan orang-orang itu duduk bareng, nggak pakai kursi singgasana. Kata Adi bin Hatim, ini bukan sifat seorang raja, seperti duduk di bawah sama dengan orang. Tapi saya belum percaya, kata Adi bin Hatim. Dia mau masuk, didahului seorang wanita. Wanita itu dikatakan sudah tua, habis itu baunya nggak enak. Masuk ke dalam masjid, semua orang di masjid itu ada yang nutup hidung karena nggak tahan baunya. Ada yang noleh
karena menutup hidung nggak tega. Ada yang nunduk. Cuman satu orang yang nggak nutup hidung, tidak noleh, tidak nunduk. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wanita itu duduk terus ngobrol sama Rasul berjam-jam. Wanita itu namanya Sayyidatina Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang karena dia turun surah Al-Mujadilah itu. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Itu surah itu turun tentang wanita tua yang bau dan sudah tua. Adi bin Hatim tadi, si pendeta ini ngelihat ini orang diskusi sama orang bau lama, nggak nunduk, nggak ini juga bukan manusia biasa. Selesai wanita itu pergi, Rasul pun keluar dari masjid. Kita tahu rumahnya Nabi Muhammad SAW itu di sebelah masjid. Lalu beliau masuk ke rumah, Adi bin Hatim ngetuk pintu. Masuk dia. Ketika masuk, dipersilakan masuk sama Rasul. Dia melihat di rumah itu nggak ada barang-barang apa-apa. Cuman tanah bawahnya, lalu ada pedang tergantung, ada kulit kambing buat minum, kirbah namanya, ya. Sama ada satu bantal. Lalu dipersilakan masuk sama Rasul. Adi bin Hatim dipersilakan duduk di atas bantal. Nabi Muhammad SAW duduk di atas tanah, di atas pasir. Melihat itu Adi bin Hatim keluar air mata sambil berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu ini benar-benar Rasulullah. Nggak jadi debat, nggak jadi ngobrol, nggak butuh dalil, tapi cukup melihat akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu, langsung hancur lebur itu orang. Coba kalau kaum muslimin saat ini itu akhlak kita seperti itu, kira-kira banyak nggak yang masuk Islam? Kadang yang Islamnya justru malah yang sombong, yang Islamnya justru malah yang nggak mau ucap salam, yang Islamnya justru mencela orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu sifat beliau yang kedua. Ini baru dua, ini udah hampir jam 10. Ini masih banyak sifat beliau, kedermawanan beliau, keberanian beliau, ibadahnya beliau. Kalau anak-anakku sekalian dan juga hadirin wal hadirat, kalau kita mengetahui akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan ada artis yang jadi idola kita, tidak akan ada penyanyi yang jadi idola kita, tidak akan ada manusia siapapun di depan mata kita kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada manusia yang lebih sayang dari kita, yang lebih sayang kepada kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pesan saya yang terakhir adalah, yuk hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadikanlah bulan Maulid ini sebagai titik balik kita. Sering banyak orang nanya, "Bib, gimana caranya supaya bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ada seorang tokoh sufi, mursyid tasawuf, yang ditanya sama santrinya, "Ya Syekh, gimana caranya supaya saya bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata Syekh itu, hada yani soal ashal. Ini pertanyaan paling gampang. Gimana ya Syekh? Kasih tahu. Gini, kata Syekh itu, nanti malam kamu sebelum tidur makan khubz. Khubz itu roti yang kering. Kamu makan khubz. Tahu? Tahu Syekh, katanya. Habis itu apa? Habis itu kamu jangan minum. Jangan minum air, jangan minum apapun.
Makan khubz itu roti kering itu satu besar itu ya, kalau di Arab itu roti kering itu biasanya zaman Rasul itu dicocol pakai cuka, makannya itu pakai cuka. Nah ini suruh makan kering, terus kamu tidur. Nanti besok sebelum subuh kesini cerita sama aku tentang mimpi kamu. Wah baik saya pulang, sampai ke rumah dia makan khubz, roti kering tadi ya, udah beres makan terus dia tidur. Apa yang terjadi ya, dia mimpinya apa? Mimpi dia minum air segelas gitu. Terus dia bangun, astagfirullahaladzim, aku nih niat mimpi ketemu Rasulullah, malah mimpi minum air. Tidur lagi. Setelah tidur dia mimpi lagi. Mimpinya apa? Mimpi minum air lebih banyak lagi, 1 botol gede. Astagfirullahaladzim, katanya, kenapa aku nih dosanya? Aku niat mimpi ketemu Rasul, malah mimpi. Tidur lagi, mimpi lagi dia yang ketiga. Mimpinya apa? Dia nyebur di kolam. Sampai kemudian terus sebelum subuh dia datang ketemu Syekh. Ditanya sama Syekh, kamu sudah melakukan apa yang aku suruh? Sudah. Kamu sudah mimpi? Sudah. Apa mimpinya? Syekh, aku nggak mimpi ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya mimpi minum air segelas, yang kedua saya mimpi minum air 1 botol, yang ketiga saya mimpi berenang sambil minum air. Nah itu jawabannya, kata Syekh. Apa maksudnya? Karena kamu itu haus, maka yang ada di pikiran kamu sebelum tidur itu adalah bagaimana mau minum. Kamu tahan, lalu kamu tidur, maka kamu mimpi air, padahal kamu kan nggak minum air. Begitu berikutnya kamu tambah pengen minum lagi, nambah lagi, dan begitu sampai ketiga kali. Artinya kalau kamu mau mimpi ketemu Sayyidina Muhammad SAW, itu yang ada di pikiran kamu hanya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kamu urusin hanya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kamu tiru hanya akhlaknya Sayyidina Muhammad. Maka nanti setiap kamu tidur, mimpi kamu hanya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah manfaatnya kalau kita ingin mimpi ketemu Sayyidina Muhammad SAW, maka jadikan beliaulah idola kita. Nggak ada artis, nggak ada penyanyi, nggak ada Habib Nabil, nggak ada yang lain-lain, cuma satu, Sayyidina Muhammad SAW. Akhlaknya, cara berpakaiannya, cara bicaranya, baca di kitab Syama'il itu ya, karangan Al-Imam At-Tirmidzi, bagaimana senyumnya, bagaimana pipinya, bagaimana telinganya, bagaimana rambutnya, terus ya. Insya Allah ketika kita tidur kita akan mimpi Sayyidina Muhammad. Dan dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihat saya di dalam tidur, itu adalah saya yang sebenarnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah jam 10, saya sebenarnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi saya khawatir makin banyak yang disampaikan makin banyak lupanya ya. Sehingga nanti pulang ke rumah ditanya, tadi Habib Nabil ceramah apa? Rame. Apa ceramahnya? Rame pokoknya. Ingatnya tuh rame aja ya, bukan apa yang dibahas tadi. Nah maka walaupun hanya 3 hal tadi yang saya bahas ya, dari akhlak Sayyidina Muhammad SAW, yuk kita jadikan bulan Maulid ini titik balik. Tidak ada lagi orang yang lebih saya cintai kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak dalilnya? Begitu ada ya. Di dalam Quran dikatakan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih utama bagi orang beriman dibanding nyawa mereka sendiri. Dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman kalian sebelum aku lebih kalian cintai daripada bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia di atas dunia. Itu dalil.
Yuk mulai sekarang kita jadikan maulid ini sebagai titik balik kita betul-betul cinta Sayyidina Muhammad, perbanyak salawat kepada beliau, membaca akhlak beliau, membaca raut wajah beliau, sehingga hidup kita, mati kita adalah mengikuti sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mungkin itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, nafa'ani wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri saya dan kita sekalian. Fa'aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.